Ternyata Adam dilahirkan. Mendorong ilmu pengetahuan. Kebanyakan umat Islam memisahkan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Bahkan lebih jauh antara agama dengan ilmu pengetahuan. Agama dan Al-Quran dipersepsi sebagai kebenaran mutlak, sedangkan ilmu pengetahuan alias sains dipersepsi sebagai kebenaran relatif. Saya tidak akan membahasnya lebih jauh di buku ini, karena sudah saya bahas di buku-buku sebelumnya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Al-Quran dan agama Islam justru mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan, bukan memisahkan diri atau apalagi mematikannya. Agama Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmuwan, bahkan memuliakannya. Barangkali Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa orang yang bisa memahami firman-firman-Nya secara baik justru adalah para ilmuwan alias ulama. Seperti dalam surat Al-Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama atau ilmuwan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Mereka lah orang-orang yang takut dengan sebenar-benarnya kepada Allah karena mengetahui betapa dahsyat ilmu dan kekuasaannya. Mereka benar-benar menyaksikan semua itu terhampar di sekitarnya. Sedangkan orang yang hanya belajar dari teks-teks Al-Quran tanpa memahami realitas hanyalah berteori belaka. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Selanjutnya di surat Al-Ankabut ayat 43 dikatakan, "Dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu pengetahuan." Jadi kalau Anda membuka Al-Quran, Anda bakal menjumpai ayat-ayat lebih banyak lagi yang memberikan penghargaan kepada para ilmuwan. Pada dasarnya Islam adalah agama ilmu pengetahuan. Jadi salah besar kalau ada yang menjalani agama ini dengan berdasarkan dogma dan ikut-ikutan belaka. Rasulullah bersabda, "Barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan dunia, maka ia harus memahami ilmunya. Barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, ia harus mencarinya dengan ilmu. Dan barang siapa ingin memperoleh keduanya, mereka juga harus mengejarnya dengan ilmu." Islam tidak bisa dipisahkan dari ilmu pengetahuan dalam segala bidang kehidupan, ilmu pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dunia maupun akhirat. Maka dalam memahami asal-usul manusia pun, kita harus memahami berbagai teks-teks Al-Quran dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Hasilnya sungguh jauh berbeda dengan pemahaman yang bersifat doktrinal atau legenda-legenda sebagaimana kita bahas di depan. Saya memperlakukan Al-Quran sebagai sumber petunjuk yang harus di-cross-check atau dipahami lewat data-data keilmuan yang sedang berkembang. Dengan cara itu bakal terjadi penafsiran yang sangat dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Bagi saya, memahami isi Al-Quran adalah seperti pekerjaan seorang detektif yang merekonstruksi sebuah peristiwa yang telah berlalu. Kita hanya punya jejak-jejak pelaku, bekas-bekas kejadian, dan sejumlah barang bukti yang harus disusun untuk menduga terjadinya peristiwa itu di masa lampau. Tentu saja tidak bisa persis seperti peristiwa sesungguhnya. Peristiwa itu sendiri sudah berlalu, dan itulah kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan yang kita lakukan kini tak lebih hanyalah sebuah rekonstruksi. Sama dengan petunjuk Al-Quran.
kebenaran yang sesungguhnya tersimpan di dalam Al-Quran, sedangkan tafsiran kita adalah semata-mata upaya berdasarkan perkiraan. Sangat dipengaruhi oleh background ilmu yang kita miliki, sekaligus kejelian dan kepiawaian dalam melakukan rekonstruksi. Maka yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data dan bukti sebanyak-banyaknya agar bisa melakukan rekonstruksi mendekati sempurna. Dengan kata lain, Allah sedang mendorong kita untuk berilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya agar kita bisa memahami petunjuknya di dalam Al-Quran. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki, semakin bagus penafsiran yang kita lakukan. Jadi sebenarnya Al-Quran adalah agama yang mendorong umatnya untuk berilmu pengetahuan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan seahli-ahlinya. Tujuannya cuma satu, agar kita bisa memahami petunjuknya dengan lebih baik dan berguna untuk menerangi jalan hidup kita, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah sangat menyayangi kita. Dalam ayat yang saya kutip di atas pun Allah memberikan penegasan, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ditambahkan di ayat lainnya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama atau ilmuwan. Dan di berbagai ayat Allah mendorong lebih spesifik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah kalian tidak meneliti bagaimana Allah menciptakan unta? Bagaimana Allah meninggikan langit? Bagaimana Allah menegakkan gunung? Bagaimana Allah menghamparkan daratan? Bagaimana Allah menurunkan air hujan? Menciptakan lautan dengan segala isinya? Mempergantikan siang dan malam? Memerintahkan lebah mengumpulkan madu? Dan sebagainya. Semua itu adalah sebuah dorongan untuk berilmu pengetahuan seluas-luasnya. Sampai Allah mengatakan Dia tidak malu membuat nyamuk sebagai contoh ciptaan, bahkan terhadap makhluk yang terendah sekalipun. Sesungguhnya di dalam contoh-contoh itu terkandung ilmu pengetahuan yang sangat dalam bagi para ulama alias ilmuwan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dikatakan, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Karena itu tidak heran Allah lantas mengatakan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Inilah agama Islam, agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan dan kemudian memberikan apresiasi yang tinggi kepada para ulama atau ilmuwan yang mengamalkan dan mengorientasikan ilmunya di jalan Allah. Mereka orang-orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat, dan mulia di sisi Allah. Dalam surat Al-Had 50, maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan karya-karya yang saleh bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Sambung ke bab selanjutnya.